Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Bagi kalian tentu sudah akrab dengan wajah cantik Prilly Latuconsina. Namanya begitu melejit, tak kalah dirinya mulai membintangi sinetron ganteng-ganteng Serigala. Beberapa iklan pun pernah ia jajal, tajal jika kita menyebutnya sebagai artis multi talenta. Hats, di balik wajahnya yang cantik, siapa sangka jika dirinya sangat gemar dengan sepak bola. Bahkan wanita berdarah Sunda Ambon ini dikabarkan telah mengakuisisi klub Liga 3 Persikota Tangerang yang tentu dana yang dikeluarkan tak main-main. Nah, segmen kali ini yuk kita bongkar seberapa tajir sih Prilly Latuconsina. So, let's check this out. Meski memiliki darah Ambon dan Sunda, sejatinya wanita berparas cantik yang satu ini lahir di kota Tangerang, Provinsi Banten pada 15 Oktober 1996. Bernama lengkap Prilly Mahatei Latuconsina. Dirinya sudah mengasah bakat aktingnya itu sejak usianya menginjak 12 tahun. Prilly pertama kali tampil di layar kaca saat membawakan sebuah acara Si Bolang Trans 7 dan menjadi chef di program Koki Cilik. Sejak saat itu ia mendapat tawaran untuk beradu akting di sejumlah judul sinetron. Akan tetapi namanya baru melejit saat membintangi sebuah sinetron berjudul Ganteng-Ganteng Serigala pada tahun 2014 lalu. Nah, peranannya kala itu begitu menyedot perhatian para publik pecinta sinetron tanah air bersama sang adik Aliando Syarif. Setelah sukses beradu akting di sinetron, Prilly mencoba untuk terjun ke layar lebar. Film Honeymoon pada tahun 2013 menjadi debut pertamanya. Lalu sejumlah film lainnya juga telah dibintanginya seperti Hangout yang disutradarai langsung Raditya Dika, Danur, dan tentunya masih banyak lagi. Hasil dari bakat dan kerja kerasnya berbuah manis. Prilly mendapatkan penghargaan sebagai aktris terfavorit Panasonic Global Awards selama 3 kali berturut-turut yang dimana ia meraihnya dalam kurun waktu 2015 hingga tahun 2017. Nah guys, tak salah jika kita menyebut pemeran Sisi dalam sinetron GGS itu artis yang multi talenta. Lantaran tak hanya jago berakting, rupanya Prilly Latuconsina juga memiliki kemampuan tarik suara yang mumpuni dan kemudian mencoba peruntungan sebagai penyanyi. Prilly merilis lagu pertama berjudul Fall in Love pada tahun 2015. Lalu mengeluarkan album Sahabat Hidup selang setahun berikutnya. Malang melintang di dunia hiburan tanah air. Kok bisa sih wanita cantik satu ini sampai terjun ke dunia si kulit bundar yang notabene-nya digemari oleh para kaum Adam? Usut punya usut, nyatanya Prilly mulai terang-terangan nih soal niatnya mengakuisisi tim sepak bola setelah tim nasional Indonesia sukses melaju ke tahap final Piala AFF Suzuki Cup 2020. Kemenangan Indonesia atas Singapura di babak semifinal dengan skor 4-2 membuat Prilly mulai melirik cabang olahraga sepak bola sebagai investasinya. Dalam sebuah unggahan Instagram pribadinya, ia menuliskan, "Kayaknya asik ya punya klub bola? Mungkin gak ya aku punya klub bola?" Berawal dari keinginannya dalam sebuah caption, ia kemudian mulai meriset klub Liga 3 dan memulai menontonnya. Prilly lantas mulai meriset klub mana yang akan dibelinya. Hal ini pun ia ungkapkan secara terang-terangan melalui postingan Instastory-nya pada awal tahun 2022. Setelah dirinya telah berlibur dari Amerika Serikat, secara khusus klub Persikota Tangerang mengirimkannya pesan via DM Instagram yang berisi ajakan untuk melihat langsung latihan hingga memberikan dukungan. Tentu hal ini disambut dengan antusias oleh Prilly. Hal itu tak lain melihat Prilly sendiri tumbuh dan menghabiskan banyak waktunya di kota Tangerang. Nah, tak lama sejak diajak menonton latihan, Prilly Latuconsina akhirnya mengumumkan bahwa ia resmi menjadi pemilik Persikota Tangerang. Wanita cantik ini pun berharap jika keberadaannya mampu membawa perubahan dalam kubu klub yang berdiri pada tahun 1994 ini. Hingga ia juga menargetkan akan membawa Persikota Tangerang mentas di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Membeli sebuah klub sepak bola memang membutuhkan biaya yang merogoh kocek cukup dalam.
Sontak hal ini menjadi sebuah perbincangan hangat warganet. Seberapa tajir Prilly Latuconsina dan dari mana saja harta kekayaannya berasal? Sudah bukan rahasia lagi jika seorang Prilly disejajarkan dengan beberapa selebritis terkenal tanah air. Dikutip dari laman suara.com, gadis cantik berparas ayu ini memiliki paling tidak 8 sumber kekayaan. Beberapa di antaranya bersumber dari gajinya sebagai seorang pemain film, meski pada awalnya ia hanya menerima upah 500.000 per episode. Namun bayarannya kini telah melambung tinggi. Prilly Latuconsina pernah mengungkapkan jika dirinya pernah menerima upah setara dengan membangun sebuah rumah seharga 20 miliar rupiah. Tak cukup hanya menjadi aktris, Prilly Latuconsina juga menjajal karir sebagai produser. Nah guys, sumber pendapatan selanjutnya berasal dari beberapa brand yang bekerja sama dengannya. Menjadi idola para remaja menjadi salah satu faktor utamanya. Tak hayal jika dirinya memasang tarif 100 juta untuk sekali postingan di feed Instagram pribadi kakak kandung Aliando Syarif ini. Label artis multitalenta pun tak hanya sekedar titel saja. Ia membuktikannya dengan berduet dengan Vidi Aldiano lewat lagu Tak Bisa Bersama. Tentu hal ini lagi-lagi menambah pendapatan pundi-pundi rupiah yang dimilikinya. Sejumlah bisnis sukses dibangun Prilly Latuconsina di usia muda. Prilly membuat bisnis clothing merek Rebel Princess, Nona Judas, dan Bumbu Nona. Produk pelangsing Slimily, perhiasan Illy Gold Official, dan batu alam The Uplifters yang memberi banyak manfaat. Before After Me Collagen Drink, dan restoran piknik Yuk Nona Manis. Pastinya dari berbagai macam bisnis yang digelutinya, uang yang masuk ke rekening milik Prilly tentu tak berhenti mengalir. Maka wajar saja jika saat ini Prilly Latuconsina memiliki total kekayaan bersih sekitar 87 juta US dollar atau setara dengan 1,2 triliun rupiah. Dikutip dari laman derfrisky.com. Sedangkan dari celebsetswiki.com hanya menuliskan estimasi kekayaannya berkisar antara 1 juta US dollar hingga 5 juta US dollar saja. Wah, sangat jauh ya perbedaannya. Menurut kalian kira-kira berapa nih total kekayaan Prilly sebenarnya? Memiliki sumber kekayaan yang berlimpah. Wajar dong jika ia memilih hunian megah. Apalagi rumah serasa hotel berbintang itu dibangun sendiri oleh hasil jeripayahnya selama berkarir di dunia hiburan tanah air. Tampak dari berbagai sudut rumah dengan desain klasik Amerika itu gak ada kurangnya deh. Lihat aja nih, fasilitas dalam rumah Prilly tentu bikin kalian iri. Salah satu di antaranya kolam renang pribadi hingga taman yang luas. Pasti pada pengen juga kan? Peraih wisudawan terbaik London School of Public Relations yang satu ini rupanya hobi mengoleksi beberapa mobil mewah. Koleksi pertamanya yakni Mercedes-Benz E250 seri terbaru yang harganya berkisar 1,2 miliar rupiah. Mobil kedua yakni dari pabrikan Jepang Nissan Elgrand Highway Star, lansiran tahun 2014. Dikabarkan dari situs mobil123.com, jika satu unit mobil ini diberi harga 631 juta rupiah. Koleksi selanjutnya yang dimilikinya yakni Mercedes W124-300 CE mobil klasik yang kini memiliki rentang harga 200 hingga 400 juta tergantung kondisi. Dan yang terakhir yang memiliki sebuah mobil Honda Jazz RS lansiran tahun 2017. Untuk harganya sendiri dalam keadaan bekas dibanderol mulai dari harga 260 juta. Bisa dibilang koleksi terakhirnya ini yang paling sering ia gunakan dalam aktivitas sehari-hari. Nah guys, perihal urusan asmaranya Prilly Latuconsina kerap kali enggan mengumbarnya ke publik. Akan tetapi dari beberapa pantauan media seperti liputan6.com mengabarkan jika saat ini Prilly sedang menjalin kisah asmara dengan Irzan Faik. Namun sayangnya hingga kini wanita keturunan Sunda Ambon itu enggan menanggapi hal ini lebih jauh. Masa sih nggak jadian udah saling meluk? Itulah tadi profil singkat hingga kekayaan yang dimiliki Prilly Latuconsina. Artis muda multitalenta yang berani terjun di dunia si kulit bundar. Belum tahu kali ya, kerasnya liga di negeri ini. Apalagi kasus match fixing belum tuntas sepenuhnya. Nah, menurut kalian mampukah si wanita cantik ini
Menaklukkan itu semua dan berhasil membawa Persikota Tangerang berbicara banyak. Silakan berpendapat di kolom komentar. See you!